10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman semua di channel Dakma. Bagi teman-teman semua yang belum like, komen, dan subscribe channel ini, ayo buruan di subscribe agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Untuk konten kali ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tool yang ada di CorelDRAW X7. Oke teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan fungsi-fungsi dari tool-tool yang ada di CorelDRAW, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan toolbox. Toolbox yaitu kotak yang berisi alat atau tool yang digunakan untuk menggambarkan dan memodifikasi objek. Secara default, tool akan terlihat di panel toolbox saat kita menjalankan program CorelDRAW. Akan tetapi, ada beberapa tool yang tersembunyi atau dikenal dengan istilah flyout atau tool yang dijadikan satu kelompok. Untuk melihat tool yang tersembunyi tersebut, kita harus klik dan tahan beberapa detik di tanda panah yang ada di pojok kanan bawah flyout atau disebut tool yang terlihat. Tanda panah yang ada pada pojok kanan bawah tersebut menandakan adanya flyout pada tool tersebut. Flyout yang terbuka menampilkan sekumpulan tool CorelDRAW yang berkaitan dengan toolbox yang terlihat. Dan masing-masing tool pada toolbox tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, yang mana apabila digabungkan akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai toolbox yang ada pada CorelDRAW X7. Oke teman-teman semua, itulah yang dimaksud dengan toolbox tersebut yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu fungsi-fungsi dari tool yang ada di CorelDRAW X7. Yang pertama ada yang namanya Pick Tool Flyout. Di Pick Tool Flyout tersebut mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada Pick, Pitch, Freehand Pitch, dan Free Transform. Yang pertama adalah Pitch. Apa itu Pitch? Berfungsi menyeleksi, memutar, mengatur ukuran, dan memiringkan objek. Contohnya, bisa kita memberikan contoh. Kita membuat satu objek. Pertama kita menggunakan Pick Tool. Kita bisa menggeserkan ataupun memutarkan, ataupun kita bisa juga memperbesar ukuran. Ini fungsi dari tool tersebut. Yang kedua ada yang namanya freehand pitch. Freehand pitch tersebut adalah berfungsi menyeleksi objek dengan bebas. Contohnya seperti ini. Jadi objek tersebut akan otomatis berfungsi untuk menyeleksi objek yang bebas. Yang ketiga ada yang namanya free transform, yaitu berfungsi memutar objek. Bisa kita contohkan seperti ini. Kita bisa memutarkan sebuah objek seperti ini yang saya contohkan. Yang kedua ada yang namanya shape tool. Apa itu shape tool? Shape tool yaitu berfungsi mengedit objek yang berbentuk kurva. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengedit sebuah objek berbentuk kurva. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini yang ketiga ada yang namanya Crop Tool Flyout. Dan
Group Tool Flyout tersebut mempunyai 4 bagian. Yang pertama, Group Tool, Knife Tool, Eraser Tool X, dan Virtual Segment Delete. Yang pertama yaitu Group Tool. Kita akan contohkan. Sebelum itu saya akan jelaskan fungsi dari Group Tool tersebut, yaitu berfungsi memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap dan membuang bagian gambar yang tidak terseleksi. Seperti ini. Dan di sini ada yang namanya Knife Tool. Knife Tool adalah berfungsi memotong gambar. Dan yang ketiga ada yang namanya Eraser Tool X, yaitu berfungsi menghapus bagian dari sebuah gambar yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir ada yang namanya Virtual Segment Delete, yaitu berfungsi untuk memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Dan di sini yang keempat ada yang namanya Zoom Tool. Yang pertama, Zoom Tool berfungsi memperbesar, memperkecil tampilan gambar. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan Zoom Tool. Di sini bisa kita memperbesar ataupun memperkecil gambar. Dan yang kedua ada yang namanya Pen Tool, yaitu berfungsi untuk memindahkan tampilan gambar pada layar. Contohnya seperti ini. Kita bisa memindahkan objek tersebut dimanapun yang kita mau. Itu untuk kegunaan ataupun fungsi dari Pen Tool tersebut. Dan di sini yang kelima ada yang namanya Curve Flyout. Curve Flyout tersebut terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada Freehand Tool, Two Point Line Tool, Bezier Tool, Pen Tool, Spline Tool, Polyline Tool, Point Curve Tool, dan Smart Drawing. Yang pertama yaitu Freehand Tool, yang berfungsi untuk menggambarkan objek berbentuk kurva dan segmen lurus. Kita contohkan seperti ini. Kita bisa membentuk sebuah objek berbentuk kurva dan segmen lurus. Nah, contohnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya Point Line Tool. Point Line Tool tersebut berfungsi menggambar garis lurus dengan cara menariknya dari titik awal ke titik akhir. Contohnya seperti ini. Otomatis objek tersebut akan lurus. Dan yang ketiga ada yang namanya Bezier Tool, yang berfungsi menggambarkan kurva satu segmen pada satu waktu. Contohnya seperti ini. Yaitu berfungsi menggambarkan kurva satu segmen pada satu waktu. Dan yang selanjutnya ada yang namanya Pen Tool. Pen Tool tersebut berfungsi menggambarkan kurva dalam segmen dan setiap segmen preview gambar. Contohnya seperti ini.
terbentuklah sebuah objek yang bersatu. Dan di sini ada selanjutnya spline tool. Spline tool tersebut berfungsi menggambarkan garis lengkung dan menetapkan titik kontrol yang membentuk kurva. Contohnya seperti ini. Kita bisa membentuk seperti kurva. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya 3-point curve tool. Yaitu berfungsi menggambarkan kurva dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir, kemudian menuju posisi titik pusat. Contohnya seperti ini. Dan ada yang namanya polyline tool. Polyline tool tersebut berfungsi menggambarkan kurva yang terhubung dan garis lurus dalam satu tindakan. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir ada yang namanya smart drawing, yang berfungsi mengkonversi freehand stroke dengan membentuk dasar-dasar atau kurva yang diperhalus. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk yang ke fungsi tool yang keenam, yaitu artistic media tool, yang berfungsi menambahkan brush, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Contohnya seperti ini. Kita bisa membentuk sebuah kaligrafi, dan kita bisa juga memilih kaligrafi yang kita mau. Caranya seperti ini. Otomatis akan muncul desain ataupun kaligrafi yang sudah kita pilih tersebut. Dan yang ketujuh, ada yang namanya rectangle tool flyout. Rectangle flyout tersebut terbagi dua, yaitu yang pertama rectangle tool dan yang kedua 3-point rectangle tool. Yang pertama itu adalah rectangle tool, yang berfungsi membuat gambar berbentuk persegi. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua ada yang namanya 3-point rectangle tool, yang berfungsi membuat bentuk persegi pada sudut tertentu. Contohnya seperti ini. Dan yang ke-8 ada yang namanya, selanjutnya ada yang ke-9 yang namanya object flyout. Di object flyout tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama, polygon tool, star tool, complex star tool, graph paper tool, spiral tool, basic shapes tool, row shapes tool, flowchart shapes tool, banner shapes tool, dan cloud shapes tool. Yang pertama ada yang namanya polygon tool, yang berfungsi untuk menggambar objek berbentuk poligon. Contohnya seperti ini.
Dan selanjutnya ada yang namanya Start Tool yang berfungsi untuk menggambar objek berbentuk bintang. Seperti ini contohnya. Dan selanjutnya ada yang namanya Complex Start Tool yang berfungsi menggambar bintang dengan banyak sisi. Contohnya seperti ini. Kiri bang. Dan selanjutnya ada yang namanya Graph Paper Tool yang berfungsi untuk menggambar sekat yang terdiri dari garis yang sama. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya ada yang namanya Spiral Tool yang berfungsi untuk menggambar spiral. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya ada yang namanya Basic Shapes Tool yang berfungsi untuk memilih bermacam-macam bentuk shapes dasar. Contohnya seperti ini. Dan banyak contoh-contoh shapes yang ingin kita gunakan yang lainnya. Dan selanjutnya ada yang namanya Raw Shapes Tool yang berfungsi untuk memilih bermacam-macam bentuk panah. Contohnya bisa kita gambarkan seperti ini. Dan selanjutnya ada yang namanya Flowchart Shapes Tool yang berfungsi untuk menggambar simbol flowchart. Contohnya seperti ini. Dan banyak jenis-jenis flowchart yang bisa kita pilih di sini. Selanjutnya ada yang namanya Banner Shapes Tool. Banner Shapes Tool berfungsi untuk memilih bermacam-macam bentuk pita. Contohnya seperti ini. Dan banyak lainnya bentuk-bentuk pita yang kita inginkan di sini. Dan selanjutnya yang terakhir ada yang namanya Cloud Shapes Tool yang berfungsi untuk membuat cloud. Contohnya bisa kita gambarkan seperti ini. Dan banyak bentuk-bentuk yang lainnya yang kita inginkan. Dan yang ke-10 ada yang namanya Text Tool Flyout. Text Tool Flyout terbagi menjadi dua. Yang pertama Text Tool dan yang kedua Table Tool. Yang pertama adalah Text Tool yang berfungsi untuk membuat teks atau tulisan. Contohnya seperti ini. Kita bisa menuliskan teks atau tulisan yang kita inginkan. Dan yang kedua ada yang namanya Table Tool yang berfungsi untuk membuat table. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yang ke-11 ada yang namanya Dimension Flyout. Dimension Flyout terbagi beberapa bagian. Yang pertama Parallel Dimension Tool. Yang kedua Horizontal or Vertical Dimension, Angular Dimension Tool, Segment Dimension Tool, dan 3-point Callout.
Yang pertama adalah Parallel Dimension Tool yang berfungsi membuat garis dengan ukuran dimensi miring. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua ada yang namanya Horizontal or Vertical Dimension Tool yang berfungsi membuat garis dengan ukuran dimensi horizontal dan vertikal. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya ada yang namanya Angular Dimension Tool yang berfungsi untuk membuat garis ukuran segitiga. Contohnya seperti ini. Dan yang selanjutnya ada yang namanya Segment Dimension Tool yang berfungsi untuk menampilkan dimensi antara titik terakhir pada satu atau beberapa bagian. Selanjutnya ada yang namanya Three Point Callout yang berfungsi untuk membuat garis petunjuk atau keterangan. Contohnya seperti ini. Dan yang ke-12 ada yang namanya Connector Tool Flyout. Connector Tool Flyout terbagi beberapa bagian. Yang pertama Strike Line Connector Tool, Right Angle Connector Tool, Rounded Right Angle Connector Tool, dan Edit Anchor. Yang pertama ada yang namanya Strike Line Connector yang berfungsi untuk membuat konektor line lurus. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya ada yang namanya Right Angle Connector Tool yang berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tajam. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga ada yang namanya Rounded Right Angle Connector Tool yang berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tumpul. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya Edit Anchor yang berfungsi untuk mengedit garis konektor. Contohnya seperti ini. Dan yang ke-13 ada yang namanya Interactive Tool Flyout. Interactive Tool Flyout terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama Drop Shadow Tool, Contour Tool, Blend Tool, Distort Tool, Envelope Tool, dan Extrude Tool. Yang pertama Drop Shadow Tool yang berfungsi untuk memberi bayangan sehingga objek terlihat tumpul. Contohnya seperti ini. Dan yang selanjutnya ada yang namanya Contour Tool yang berfungsi untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Contohnya seperti ini.
Dan selanjutnya ada yang namanya blend tool yang berfungsi untuk mencampur dua objek. Contohnya seperti ini. Dan yang selanjutnya ada namanya distort tool yang berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek. Contohnya seperti ini. Dan yang selanjutnya ada yang namanya envelope tool yang berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek dengan cara mendrag node. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya ada yang namanya extrude tool yang berfungsi untuk membuat suatu ilusi kedalaman objek. Contohkan seperti ini. Dan yang ke-14 ada yang namanya transparency tool. Transparency tool berfungsi untuk membuat objek menjadi transparan. Contohnya seperti ini. Dan yang ke-15 ada yang namanya eyedropper tool flyout. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama color eyedropper tool, yang kedua attribute eyedropper tool. Yang pertama color eyedropper tool yang berfungsi untuk memilih warna. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya ada yang namanya attributes eyedropper tool yang berfungsi untuk memilih dan menyalin properti pada objek. Dan yang ke-16 ada yang namanya interactive file flyout. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama interactive file tool dan yang kedua mesh file tool. Yang pertama adalah interactive file tool yang berfungsi untuk memberi warna dengan gradasi file. Contohnya seperti ini. Kita bisa memilih, contoh yang kita pilih warna merah, otomatis warna akan berubah menjadi gradasi. Dan yang kedua ada yang namanya mesh fill tool yang berfungsi untuk memberi warna gradasi fill dengan garis. Contohnya seperti ini.
Yang ke-17 ada yang namanya Smart File Tool yang berfungsi untuk membuat sebuah objek dari dua gambar yang tumpang tindih dan menerapkan objek tersebut. Contohnya seperti ini. Mungkin sekian konten penjelasan tentang fungsi-fungsi tool yang ada di CorelDRAW. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dakman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.